Begitu juga orang yang beriman pindah alam dari alam dunia pindah ke alam barzah, orang pergi rekreasi. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat turun ke muka bumi, dibisiki sama Pak Haji, la takhaf, jangan takut, jangan takut, tidak sakit gitu dicabut nyawamu, wala tahzan, jangan khawatir, wa basyiru bil jannah, surga rabbunallah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu, al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masakan Raja Wabolu. Malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, ayahanda kita, saudara kita, Bapak Haji Husain bin Parturi, Haji Paluturi, dalam usia kurang lebih 52 tahun. Beliau meninggal demam, yang kedua meninggal hari Jumat. Masya Allah, luar biasa, dan bersyukur bisa meninggal dalam keadaan demam. Rasulullah mengatakan, jangan pandang enteng itu penyakit demam. Demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim lagi melanjutkan, orang beriman meninggal hari Jumat atau malam Jumat terhindar dari siksa kubur. Jadi syukur kalau sudah terhindar dari siksa kubur, lebih-lebih nanti di akhirat pasti terhindar dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Amin ya Rabbal. Dengan catatan beriman kepada Allah. Tuh. Ayahanda bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya almarhum ini Bapak Haji Husain orang pergi rekreasi. Ada buku yang saya baca kemarin, orang beriman pindah alam dari alam dunia pindah ke alam barzah. Orang pergi refreshing, rekreasi. Ibu, Bu, kalau kutanya kenapa ke Bantimurung pergi rekreasi? Kenapa rekreasi Bu? Hilangkan capeknya dunia, hilangkan capeknya dapur, hilangkan capeknya kantor. Itu kan pergi ke rekreasi seperti itu. Apa dibilang? Hilangi teganna leherku kawe, lihat air terjun, lihat gunung-gunung. Pasti nyaman kita rasa. Begitu juga Pak Ibu, orang beriman pindah alam dari alam dunia pindah ke alam barzah, orang pergi rekreasi. Seandainya almarhum bisa kita dengar omongannya, apa nah bilang almarhum? Keluargaku, anakku, cucuku, tetanggaku, kesini mako, nyaman nah di sini. Apa yang ku maui ada semua di sini. Tenang mak di sini. Tetanggaku, keluargaku, kalau kesini kona, bawa ku bekal. Nyaman natung itu kalau pergi ke mall baru banyak uang dibawa. Betul lah, betul. KBD itu gaya jalannya masuk di mall orang ada ya uangnya dengan yang tidak ada uangnya. Kalau orang banyak uangnya masuk di mall ada DPD nah. Sambaran na cini, sambaran na tagala. Berapa harganya itu baju? 3 juta. Lamroji. Ada uang. Coba yang kupaksa pergi di mall. Ayo pergi di mall nih. Batinak pun rodongi jak pantang. Pelan-pelan. Kenapa Tina doy? Nah bilang cantik itu baju. Cuma deh. Tina doy. Begitu juga orang yang beriman pindah alam dari alam dunia pindah ke alam barzah, orang pergi rekreasi. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Innalladzina qalu rabbunallah,
Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqamah dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat turun ke muka bumi, dibisiki sama Pak Haji, la takhaf, jangan takut, tidak sakit gitu dicabut nyawamu, wala tahzan, jangan khawatir, wa absyiru bil jannah, surga tempatmu. Kalau dibilangi begitu, apa tidak tenang perasaan? Apa tidak nyaman? Coba Bembo, kalau ku tak aja, ayo pergi di tanah suci. Sampai di tanah suci ku janjikan, yang didapat ini, Fullman Grand Zamzam. Yang satu lagi yang dapat itu, Hilton. Yang satu lagi yang dapat itu, Retouch yang paling depan. Yang satu itu As-Safwa. Paling yang ada di bayangan tak dibeling nyaman nangasingan makanannya seperti ini. Apa tidak bahagia kalau seperti itu? Pasti bahagia. Begitu juga Allah menjanjikan seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yang kita takut mati. Takut mati kah? Takut malah kah? Masih malah. Kemarin baru 2 minggu ini kalau tidak salah berangkat, baru pulang dari umroh. Begitu tinggalkan Makassar, mulai tinggalkan Makassar kayak di ayung-ayung sampai keluar Indonesia. Semua doa aku baca. Kecuali doa makan. Bukan kemeyare tas sambang. Apa aku bilang, ya Allah, tidak takut aku udah mati. Kalau mau dicabut nyawa aku, cabut memang ya Allah. Yang penting jangan jatuh di pesawat aku. Mau tungkap mati nih sama nih mantan kakak depaknya Sinjai di Masjid Asyik aja. Sementara sujud terakhir sholat Jumat dan meninggal. Iya, jadi berdoa mudah-mudahan bisa juga meninggal dalam keadaan sujud hari Jumat podeng. 1 minggu setelah kejadian itu, anak muda yang sementara sujud tuh di masjid dan meninggal. Gara-gara ngaledut celengang. Ini masa. Mati baji kata mati cilaka. Allah Jumat tonjin jadi. Allah Jumat tonjin nama. Tapi kan tidak beriman dia. Astagfirullahaladzim. Ustaz sakit dicabut nyamanya. Tidak sakit. Tojinya. Nih, ku kasih ke gambaran dunia. Gambaran dunia ini ku kasihkan. Bunda, kenal Nabi Yusuf? Kenalan di mana? Sambarna tuh. Ini Pak Yusuf beliau. Udah anak Yusuf. Mana tidak kenal ke? Di mana ceramah itu bilang kenal Firaun, bilang kenal, aku bilang motor deh. Ada teman Firaun di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di mana kalau lagi ceramah aku bilang kenal Abu Bakar As-Siddiq, bilang kenal. Kenalan di mana? Bilang di mall. Pak Abun Josota. Lanjut aku bicara mall deh karena ada kenangan manisku di mall. Pergi ke mall bu tidak jadi belanja gara-gara lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall. Mesrana natua mo. Penasaran aku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Baru ku tanya, Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Langsung aja janji, siapa yang mesra? Aku bilang kita itu apa mau dapat itu siraka-raka nah be. Bukan orang mesra nih, ku pelu istriku karena kapal lepas sambaran na belanja. Tahu sih kuda kuret em nggak. Lain ini menikah na burane pampido kangen. Tahu burane pampido kan? Suami seke tidak mau kasih uang belanja istrinya. Adakah suami begitu di sini? Alhamdulillah dia. Malah lagi. Pada zaman Rasulullah ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah namanya Hindum bin Utbah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan itu pelit, tidak mau kasih uang belanja. Pikir, baru kebutuhanku banyak ya Rasulullah. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dosa apa tidak? Rasulullah mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Jangan ambil semua ibu, Pak beserang. Jadi suami tak masuk di WC pakai sedumpi. Nah, ada 1 juta ambil mereka 100.000. Secukupnya itu beli ikan katambak bakar rica-rica hidangkan di meja. Begitu suami tak datang pasti nabi bilang, ada nyaman masakan istriku. Bilang tuh makin nyaman mantau itu pernah duit ini luka. Mau kok. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Itu Nabi Yusuf gagahnya sepertiga dunia ini. Itu gagahnya Nabi Yusuf. Tapi segagah-gagahnya Nabi Yusuf masih lebih gagah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gagahnya Rasulullah Pak Ibu, pancaran cahayanya yang sangat luar biasa. Musuhnya saja yang lihat Rasulullah
Itu sampai kagum kepada Rasulullah. Cuman karena faktor gengsinya. Nih, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjahit di dalam rumahnya. Malam terjatuh itu jarum. Tidak ada apa itu jarum. Tidak ada apa itu jarum. Batina nak cari tidak dapat. Karena lampunya tidak terang. Tidak sama lampu kita sekarang. Tidak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Langsung diambil itu jarum. Kenapa langsung diambil itu jarum? Karena mukanya Rasulullah yang lebih terang daripada sinar matahari. Tersenyum Siti Aisyah, ya Rasulullah, mukamu yang begitu terang benderang, apa di yaumil akhir nanti ada tidak di antara umatmu yang tidak bisa lihat mukamu? Rasulullah menjawab, ada. Dia bilang, siapa itu? Orang bakhil, orang kikir. Dia bilang, siapa itu yang bakhil, yang kikir ya Rasulullah? Orang yang ketika namaku disebut dan dia mendengar namaku disebut, tidak bersalam salawat kepadaku. Maka ini umatku tidak bakalan lihat mukaku di yaumil akhir nanti. Itu orang kikir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Makanya rajin-rajin kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa tahu dengan salawat ini kita bisa diundang Rasulullah untuk datang mengunjungi rumahnya. Amin ya Rabbal. Mau semua kecepatan suci? Mau amalkan ini. Setiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Selama setahun dibaca ibu tidak berangkat, tambahi surat Tanah. Anjarin dia jadi berarti nang asin napil. Astagfirullahaladzim. Tuh, gagahnya Nabi Yusuf itu sepertiga dunia ini. Saking gagahnya Nabi Yusuf, Zulaiha ngajak berzina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mau karena takut kepada Allah. Ditarik bajunya dari belakang, sobek bajunya sampai dipenjarakan Nabi Yusuf. Itu istri-istri pejabat yang ada di istana itu gosipi Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Apa Nabi bilang? Masa seorang istri raja mau berzina dengan anak angkatnya? Tidak level. Apa tuh Nabi bilang Zulaiha? Belum tahu dia. Diundang istri-istri raja masuk di istana. Istri-istri pejabat masuk di istana, disediakan buah-buahan dengan pisau. Begitu sudah siap tersaji, apa Nabi bilang Zulaiha? Ibu-ibu, iris nih buah-buahannya. Begitu nak iris buah-buahan, apalagi Nabi bilang Zulaiha? Yusuf lewat. Begitu Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu matanya tertuju kepada Nabi Yusuf yang sepertiga dunia ini kegagahannya. Ada yang mengatakan nak iris tangannya, ada yang mengatakan nak potong tangannya, nak tidak narasa. Kenapa tidak narasa? Karena lihat orang gagah. Begitu juga orang yang beriman, Bapak Ibu. Sebelum dicabut keluar ruh seseorang, diperlihatkan tempat yang dia akan tuju. Bagi orang yang beriman, diperlihatkan rumah yang lebih cantik daripada rumahnya. Pekarangan, taman-taman yang sangat indah sekali yang dia akan tempati nanti. Begitu dicabut keluar ruhnya, diperlihatkan tempat itu sampai tidak merasakan sakitnya ketika dicabut ruhnya. Begitu orang yang beriman. Jangan kita takut. Kenapa diam semua? Yang kedua, jangan kita terlalu heran kalau ada orang meninggal. Biasa aja. Kau tidak sakit, Ustaz. Memangnya penyakit yang bunuh, ki? Bukan penyakit, Pak. Ajal. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajal kematian, tidak boleh diundur dan tidak boleh juga dimajukan, walaupun sedikit saja. Sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Yang sampai yang ke dekat rumah aku, herannya datangi ke rumah Ustaz. Kita yang ceramah malam ketiga, siapa yang meninggal beli istriku, heranku kau. Aku bilang, kenapa heran kita beli? Kau barusan mencuci masuk di kamar nak mati. Boleh, jangan kita terlalu heran. Yang perlu kita herankan kalau barusan mati nak datang mencuci. Mana nak kelari ya tolong. Kalau cati tembok ah. The power of kepepet. Mana tuh kepepet tuh mana apa nih bagi ngasing. Bapak Ibu, jam lama-lama nih jam 9 lewat. Mudah-mudahan selesai setengah 10. Ya. Itu lah monostasan nih kalau jam 9. Allahu Akbar. Apa ini yang mau aku sampaikan ini? Siksa kubur, ciri-ciri matinya orang baik, atau apa nih? Ini ketua tatasar itu.
ayahanda bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan ada tanda-tandanya sama almarhum deh. Biasa makin dengar gini ceramah aku, Pak. Mau tahu matinya orang baik, kata Rasulullah, pertama perhatikan di jidatnya. Keluar keringat di jidatnya sedikit. Tapi jangan mama dilihat keringat ke jidatku nih karena dalam hati menjorhat ya. Iya, Pak. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa keluar keringat di jidatnya? Apa yang dilakukan waktu hidupnya? Rasulullah mengatakan orang seperti ini bagus sujudnya kepada Allah. Bagus sujudnya kepada Allah. Tapi tabe Pak Bude, siapa tahu besok lusa ada orang meninggal, rajin ke masjid, meninggal nah tidak keluar keringat di jidatnya. Yang disalahkan, jantung salahkan hadis. Pertanyakan tongi dulu orangnya. Kan orang sholat itu dua Pak Bude, ada yang mendirikan, ada yang melaksanakan. Berat mana mendirikan apa melaksanakan? Halo? Berat mana mendirikan apa melaksanakan? Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih naik haji. Kalau mampu. Kalau melaksanakan, anak-anak juga bisa melaksanakan nih. Anak-anak bisa melaksanakan. Nah, lihat bapaknya, mamanya berdiri, ruku, sujud, anak-anak juga bisa. Tapi belum tentu dia bisa mendirikan sholat. Siapa tahu dibilang keluar masuk di masjid baru dibilang bagus mi sholatnya, belum tentu. Minta maaf ya kalau beda pendapat Ki. Siapa tahu dibilang bolak-balik mi tanah suci baru dibilang bagus mi sholatnya, belum tentu. Justru yang bolak-balik tanah suci kadang yang muncul kesombongannya. Tidak ditanya ngomong sendiri. Saya ini 7 kali ke sini. Siapa tanya kok? Kadang muncul yang seperti itu Pak Ibu. Nih. Siapa tahu dibilang keluar masuk di masjid baru dibilang bagus mi sholatnya, Pak Ibu. Nih, seandainya kapan orang setiap keluar masuk di masjid bagus sholatnya, tidak hilang sepatuku. Sebelum corona, pulang ke umroh sama mamaku, istriku, pas mendarat pesawat tutup Makkah, Jeddah dengan Medina. Tidak menerima lagi penerbangan. Yang terbang lagi ada informasi harus balik lagi ke Indonesia. Tuh. Apa yang terjadi? Pas mendarat di sini, corona tongi. Ada sepatu ku beli di Tanah Suci, cantik sekali. Bagi saya cantik dan bagi saya mahal. Ku pajam-pajam di lemari ku. Cantik ku lihat. Pas pertengahan corona, buka mall. Nah, bilang mi mamanya sama saya, ayo pergi mall deh. Ku bilang, ayo mi. Nah, bilang bosan tong tinggal di rumah, keluar masuk, bangi misalnya. Ayo pengen pergi mall. Aku suka saya pakai sandal jepit, sandal plastik. Aku pikir aman nih, keluar dari masjid tidak pusing. Apa nak bilang mamanya, kapakai itu sepatu tak mau dia apa? Aku bilang mau juga pajang-pajang. Dia bilang, jangan kita pengen pergi mall deh kalau tidak dipakai. Jika pakai nih, aku pakai Tommy kodong. Pas zuhur, aku dapat alu di Indomode. Di belakang pom bensin ada masjid. Ku parkir mobilku di Indomode. Aku bilang masuk mau dulu. Lihat apa kamu mau beli? Saya mau pergi sholat zuhur dulu. Nah bilang oke. Okay. Ku parkir Tommy sepatuku di tangga-tanggana masjid kah? Yang ngambil sepatuku pasti yang di sampingku. Kenapa ku tahu Ki? Karena begitu beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia yang paling duluan keluar dulu depan nah sepatuku. Nah pakai lagi sepatuku, balik aku belakang, ku bilang oh mungkin sama sepatuku dengan sepatu nah. Ku lihat dia pakai. Kalau bicara keluar masuk di masjid baru dibilang bagus mi sholatnya, nih Pak Bu nih yang pelukas sepatu. Jadi keluar masuk di masjid bukan jaminan, tapi minta maaf, bukan jaminan kalau sholatnya orang bagus. Kalau bicara pahala, banyak pahalanya ketika di masjid. Ukuran mendirikan apa melaksanakan, tapi minta maaf belum tentu. Apalagi baru 3 tahun diberikan hidayah oleh Allah masuk di masjid, begitu lihat temannya tidak masuk di masjid atau tidak pergi sholat jamaah di masjid, nacallami, neraka tampakno, ikau patah neraka. Kau yang pegangin kunci neraka kah? Pak Bu, biasa saya sampaikan, yang Allah lihat Pak Ibu bukan yang sekarang, tapi akhir kehidupan kita. Ya, bisa jadi hari ini saya jadi ustadz, Allah ambil itu hidayah, besok jadi preman, siapa yang tahu? Bisa jadi hari ini dia preman, Allah berikan hidayah, besok jadi ustadz. Ini ada jamaahku Pak, tapi jamaahku bukan cerita campur bebe ini. Nah bilang ustadz, maukah sama-sama berangkat umroh? Tapi sama Pak Ki. Aku bilang, kenapa mesti sama Ki? Nah bilang, Ustaz, karena supaya yang bisa ada yang bertanggung jawab di depan polisi Arab kah? Aku bilang, kenapa kah? Nangkap baju ada badannya penuh tato. Tato yang paling kecil di badannya cicak.
Ada mi ularna, ada mi naganya, ada mi kalajengkinna, macam-macam mi tato. Nah bilang kira-kira bisa jadi pertanggungjawabkan itu Ustaz. Ku bilang yang penting mau jadi tobat toh. Nah bilang mau jadi Ustaz. Makanya mau ke berangkat umroh, makanya mau ke tobat. Ku bilang deh tato lagi. Dulu saya datang di tatoku di sini bunga mawar, tapi mati nih akarna mami. Apa nak bilang sambaran natungan ya Ustaz kan? Apalagi Nabi bilang sama saya, Ustadz, kalau sampai ke di Makkah nanti antar kak masuk di depan pintu Ka'bah. Aku bilang, untuk apa? Nabi bilang, baru mau ku akui kalau Allah Tuhanku. Aku bilang, kan ratojin kuntu. Uang halal jino bawa ke sini kan? Nabi bilang, halal jiko dong. Bilang apa buktinya? Nabi bilang, Ustadz, beberapa tahun yang lalu itu bapakku dan mamaku hampir bersamaan meninggal. Itu miku dong ada pembagian, ada harta warisan yang dia tinggalkan. Ini miku bagi sama adik-adekku. Makanya kenapa lama kak baru berangkat ke umroh? Karena aku tunggu ya adekku. Siapa tahu ada yang komplain dengan pembagianku. Daripada komplain kok ambil mi bagianku. Tapi alhamdulillah saudaraku Ustaz tidak ada yang komplain. Makanya karena bosan tuh jadi premangan Ustaz mau ku jual. Baru mau kak berangkat umroh. Ini mi sudah miku jual Ustaz. Mau kak berangkat bilang ayo mi pade. Ku bawa miko dong, tinggalkan Makkah, tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Apa yang ku sampaikan? Kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Jangankan saya, jangankan kita semua. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di riwayat lain ku sampaikan, ku bilang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jari tangannya ratusan ribu. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Nah bilang itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Nah bilang bisa catat. Nah bilang air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini malaikat dia bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Kagum Rasulullah. Luar biasa ini malaikat. Tiba-tiba malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, bisa ku catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Dia bilang, apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada aku. Begitu masuk kota haram Madinah, aku bilang, ayo Pak Ibu, mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Ayo kita salawat kepada Rasulullah. Ku awalin, iya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Tiba-tiba ini yang banyak kata nah, ku bilang saya kesurupan. Berdiri teriak aja apa Nabi bilang, salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Nabi Allah. Ini mi umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang mengunjungi rumahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Menangis sujud di lantai bus. Yang ada dalam hatiku, aku bilang ini orang belum akui kalau Allah Tuhannya. Kenapa menangis? Dengan salawat. Masya Allah. Ada jamaah aku satu. Mau masuk di kamar hotel, nah tambah jadi tangisan. Aku bilang kenapa menangis ki Pak Haji? Nah bilang Ustaz, dari gini sakit terus gigiku. Aku bilang toh mau salawat kok natangis. Gigin apa risikonya sambaran. Astagfirullahaladzim. Ini kalau dipikir ini orang Pak, mantan preman. Coba. Dengan salawat luluh hatinya. Jadi jangan mau ponis-ponis ke orang, loh neraka kok tanpa lu belum tentu tahu. Iya. Ada banyak sekali di contoh. Kenal jadi barangkali Ustaz Jeffrey nih. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari masa lalunya bagaimana? Mulai sabu-sabu sampai busa-busa nambak ngasing. Iya. Akhir kehidupannya beliau, siapa yang tidak kenal? Dakwanya luar biasa kesana kemari, Pak. Masya Allah. Ya makin lagi jauh-jauh deh. Aji ada sepupu satu kali, ku asal datang ke rumah pasti teler. Nah, kan kana ballo ka kode ku nama ate mati. Apa karena saya mentang-mentang Ustadz lantas saya bilang, woi neraka kau tampanu, berhenti mako anu mangano. Kan tidak. Apa aku bilang, woi cika mari mako. Sandeni itu baik, ini masih nalakukan. Apa na bilang, anya mangiji cika. Teler gini. Azan asar ke orang masuk, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Gerakkan hatinya sepupuku supaya dia mau sujud kepadamu.
2 minggu datang ke rumahnya. Alhamdulillah, rajin nama sambayan, dia buka pintu masjid, dia azan di masjid, walaupun azan tak balik-balik. Bayangkan azan nah hayal al-falah duluan. Azan baru nacambu hayal as-salat. Kalau di al-markas apakah duluan Ustaz? Hayal as-salat duluan baru hayal al-falah. Ya lucu lagi, istrinya lapor sama saya, Nabi Ustaz, itu sepupu tak tadi subuh azan nih. Kan kalau subuh as-salatu khairun minan naum. Apa nak baca ya? As-salatu wassalamu alaikum. Bilang pandai masih kan. Apa harus dimaki-maki? Tidak, dia kan proses. Jangan tongki sembilan, Ustaz Raja ke sana kemari menceramah, masuk di dalam surga. Nu jaminnya. Ustaz juga manusia, coy. Siapa yang jamin kalau di hotel kah? Iya, apalagi jarang saya tinggal di rumah. Besok saya ke Morowali Utara, lusa ke Luwuk Timur, lusanya lagi insya Allah Singapura. Kalau ada yang ngundang nih tumpang ngundang nanti namantang kok. Sakam. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman. Siapa yang jamin? Ustadz juga manusia. Memangnya Ustadz itu malaikat? Bukan, Pak. Ayo saling mendoakan satu sama lain. Bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling menghina, bukan saling menghujat, bukan saling ini. Ayo saling mendoakan. Begitu lihat saudara kita tidak sholat, ayo ajak dia. Belum mau juga, ayo doakan. Kita tidak tahu dari bibir mana doa diijabah oleh Allah. Gimana tuh kalau sama semua di dalam sorga dengan almarhum Haji Husain. Amin ya Rabbal. Di dalam sorga pakai baku tunjuk-tunjuk. Ada Tony. Nah bilangnya mana tuh Nabi? Itu tetangga aku dulu yang suka ambil balon lampu. Artinya apa? Luka balon lampu masuk sorga. Kenapa? Saling mendoakan, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling ini. Ayo saling mengajak kepada kebaikan. Watawaso bil haq, watawaso bis sobat. Ayo saling mengajak, bukan saling mencela. Jadi begitu lihat saudara kita yang tidak sholat, ya Allah, mudah-mudahan kodon tergerak hatinya supaya dia mau suci, nyaman atau kalau seperti itu. Jadi kalau mau kita tahu yang mana mendirikan, yang mana melaksanakan, Pak Ibu, lihat kehidupan sehari-harinya. Kalau tutur katanya baik, menghargai siapa saja, pejabat dia hargai, rakyat biasa dia hargai, orang kaya dia hargai, orang miskin dia hargai, tidak melakukan perbuatan keji. Yang mana itu perbuatan keji? Pusar ke bawah. LGBT, homoseksual, berzina, tidak melakukan perbuatan ini. Ini yang kena ayat innas sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah kita, bukan kita yang mencegah, tapi solat yang jadi benteng, yang jadi tameng, yang jadi penghalang supaya tidak melakukan kemungkaran. Itu fungsinya solat. Jam berapa nih? Belum memang, masih ada 2. Ayo, Ibu ya. Jadi tanda-tandanya, pertama keluar keringat di jidatnya. Ini orang yang mendirikan sholat. Nah, yang kedua, mau tahu matinya orang baik, perhatikan bibirnya. Bibirnya kering seperti orang berpuasa. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, kenapa kering bibirnya? Apa yang dilakukan waktu hidupnya? Rasulullah mengatakan, orang seperti ini bagus zikirnya, bagus kata-katanya. Karena ini di mulut paling banyak bawa dosa, Pak Ibu. Mulut baik, orang akan senang sama kita. Allah lebih-lebih senang sama kita. Nih, seandainya ini Haji Husain dengan keluarganya orang tidak baik, tempeleng kalau mau kita datang. Iya. Karena orang baiknya gini, akhirnya dia lagi biar hujan-hujan datang tuh. Iya. Di manakah pernah ceramah itu jam 9 lewat nah baru 8 orang. Nabi Ustaz, dimulai ceramah di tidak enak tuh gitu ceramah kalau 8 orang Nabi Loe. Gak biar sampai jam 12 malam nih tetap di 8 orang. Bilang ngapa kan? Nah, bilang dari lorong atau nak kemami tadi panaga nggak besir. Ada habis besir. Mulut yang tidak baik, orang tidak senang sama kita. Allah lebih-lebih tidak senang sama kita. Nih, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang datang kepada Rasulullah bertanya. Itu kalau tidak mau disebut namanya, kalau laki-laki dibilang fulan, kalau perempuan fulana. Apa kata si pemuda ini? Ya Rasulullah, itu si fulana rajinna sholat, ibadahnya mantap ya Rasulullah, baca Qur'annya iya, tapi setiap mengeluarkan kata-kata ya Rasulullah, pasti nasakiti hatinya orang. Setiap dia berujar, pasti nasakiti hatinya orang. Apa kata Rasulullah? Wahiyya finnar, dia di neraka. Itu kalau mulut yang tidak baik.
Yang satu lagi ya Rasulullah, si fulan. Sholat fardu jina jaga. Puasanya, puasa Ramadan tuh tidak pernah ku dengar bilang puasa sunnah. Puasa sholatnya, sudah pernah ku lihat sholat sunnahnya, sholat tahajud, tidak pernah ku dengar. Tapi ya Rasulullah, kata-katanya luar biasa baik. Nah, apa kata Rasulullah? Wa huwa fil jannah, dan dia di sorga. Itu kalau mulut baik. Ayo Bu. Bagaimana caranya dijaga? Nih, dengan zikir. Rajin kita lagi berzikir, nah biasa tidak sadar kita dicerita orang. Apalagi kalau tidak berzikir memang makin. Kalau tidak berzikir asal duduk. Mana tahu anak cerita ngasing, tetangga anak cerita ngasing. Baru kalau nak celah orang buka mitangan menunjuk kadang bibir namanya. Biasa begitu. Itu ya anu, nah bilang yang mana ke itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu satu jadi aku, ya Allah kembalikan lalu bibirna. Nanti nak motor mencintai pun tabok orang rasa ilahi jarra aku. Baru sambaran na cerita biar anak tetanggana na cerita semua. Masuk itu saja mau cerita tetanggamu. Karena keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga. Ada kesusahan tak? Bukan keluarga tak yang kaya raya di Jakarta datang duluan. Siapa yang pertama datang? Tetangga. Anjir deh, biar tetangganya na cerita nggak sudah ada. Itu tetangga aku di sebelah. Kaya memang, tapi itu anak dah. Kalau pagi-pagi pergi sekolah, lagi jumpu ki. Kalau pulang, lentong nyantar ki. Kenapa kata kalau lain jumpu lain ngantar ki? Kapagoje. Nah bilang bukan bodoh, pacarna. Kenapa kalau pacarna tahu? Masalah buat lo. Nah bilang, anakku saya tidak ada yang jumpu-jumpu. Siapa yang mau jumpu ya? Anak kalau baru TK. Nah bilang, SMA anakku tapi tidak ada yang jumpu-jumpu. Jeleki kawan anak-anak. Sampai itu cantik banyak tuh yang jumpu. Sambaran aja tuh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rahman. Ibu, saya tuh bilang rajin tuh berzikir, nah kenapa masih ku cerita orang? Tidak enak, akan lebih enak ditampar. 2006 waktu ikut ke audisi dai TPI di Jakarta 2006 Pak Ibu. Acara buka puasa makin sama anak-anak KDI, anak API, anak dai TPI. Di pojok rumah makan ada orang makan deh kasat nangandre. Baru 2 orang dari Makassar, anaknya ketemu pangkep. Aku bilang ini tidak tahu, jadi bahasa Makassar kak. Opi balalana mange. Mana Joko Mangkuna nak handreji. Nah lihat ya baru lanjutkan makannya. Selesai buka orang lewat di depanku apa nak bilang tabe lama tu balalaya. Bilang Mangkasar. Karena kita mau porang ada nak karena kita mantan dari Makassar aku karena iya dari Palangga nak karena nak itu bontonompu kayak. Atau tanggung aja. Kau di negara berhenti, jangan kamu kayak mau cerita orang. Yang kedua aku cerita itu makanya gue bilang teman-teman mau cerita orang deh. Dari ke acara di Jakarta, selesai acara di Jakarta tidak langsung ke Makassar, ambil tiket ke Surabaya. Selesai ceramah di Surabaya, Nabi bilang ini yang ngantar jemput. Ustadz, acara udah selesai nih. Ustadz mau kemana? Saya bilang terserah di situ aja deh. Loga kan apa nih? Jadi bisa tuh makin loga. Daripada temanku loga baru ninja Jakarta loga kina minam bahasa Mangkasaran. Nah cari ke teman Jina bilang ngomong-ngomong itu teman-teman pada kemana ngasing sih? Nah bilang Tom itu teman satu ke Bugis. Nah bilang gak tahu tuh mak golok kali. Nama golok kamu. Tiba-tiba teleponku bunyi, ku angkat nih, ku bilang iya minta maaf, kita mau kurang deng. Di Surabaya nih. Ini yang antar jemput, kak kaget kina bilang, Ustadz asli mana sih? Aku bilang Makassar. Makassarnya di mana? Aku bilang di Goa. Nah karena enak itu Malino jah. Karena ngapa teh? Karena memang karena tu Malino kok. Katanya Pak Loko mililata di Pak Loga kak. Atau Malino Joko Padeng. Nah karena alhamdulillah si buntul kasar batangku baturi Mangkasar. Ustadz mau kemana kuantar ki? Mau kemana kita? Mau ke mall kuantar ki bilang jam mau ke mall. Ada tonji mall di Makassar. Nah bilang ke tempat wisata, tempat rekreasi, ada tonji Malino, ada Lantimurung. Nah bilang kemana aja? Aku bilang cari kok yang tidak ada ya di Makassar. Nah bilang, ke kereta api jintu dari Makassar. Aku bilang apa yang kereta. Nah bilang kemana tujuan tak? Aku bilang ya sampai di stasiun sana turun, ambil lagi kereta ke sini. Nah bilang melalo mereka tinro. Aku bilang kambai tong ini mami kendaraan yang tidak pernah kutumpangi nenek. Yang ku pakai uang panitia. Ini mau uang ku pakai beli kok karcis yang eksekutif, ada gerbong tempat duduknya, ada AC-nya. Itu beli.
Saya bilang, oke Ustaz. Ulangi kelas ekonomi na bandi. Antum menteng. Nampak kan bodoh-bodoh. Songkok kuji tinggi. Ini lagi ibu kena bisi, nak kena tinggi aja songkok na Ustaz. Anu na posangka apa. Nak kapan tak ulangi. Hanya si jaga-jaga aja. Si jaga-jaga aja. Oh jari minten tumbat to kan bodoh-bodoh jari kamu mana anjo kamu rungku kurang ajar tuh ngaji kono nayar bisa puluh kamar ku kok biminjen jenjo atau pangke atau nu atau malino kono angar ko rasa saku nah kana kampun ne tawa gape kono baji kono kaku ku tak nang ko ngarak ko nah kana ngarak ja kono jari boko pas kina janjan kana yudi sakulu nah kue kadirain di parasanga tuh nih kan apa nyiki jari ku kana mau iyo deh ada tina tuh ngan tawa-tawa satabang tina tuh nak reksona nak kana iyo deh di tengah jalan ku tanya ku bilang mas turun di stasiun mana mas nak kana stasiun Sakulu ngapain kah mati nih jakamang kasar dende karena ipa mau kurang ada nah latina jaga paranta cuma kasar berhenti mau cerita enak tuh kalau dibasahi bibir kita dengan zikir asal duduk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu Pak, kalau ada sesuatu yang mau kita ucapkan dan itu yang tidak baik, apa dibilang dalam hati kita? Jangan mau deh, siapa tahu tidak seperti itu. Zikir yang membuat kita sampai tidak menceritakan aibnya orang. Woi, jangan mau cerita orang, siapa tahu bagaimana kira-kira kalau kau ada di posisinya. Berhenti maka nih mulutnya rajin berzikir. Duduk berzikir. Ayung-ayung ya nata ibu. Jangan makin lagu dandu. Nyaman natung itu kalau di ayung-ayung nata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana tuh perasaan betul apa betul bu? Ayo ke ibu-ibu kalau nanya lagu nanu ayung-ayung anak ada setan astagfirullah. Tidak ada anak cucu tak, tidak ada cucu tak suami tak. Pusat-pusat kami subhanallah sampai tersangkut tangan tak walhamdulillah. Tersangkut di mana kaki kita? Di kakinya. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rahman. Ayo basahi bibir kita. Nah, ini mulut yang paling yang terakhir. Kalau mau tahu matinya orang baik, perhatikan pinggir matanya keluar air mata sedikit. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa keluar air matanya? Apa yang dilakukan waktu hidupnya? Dia menangis tinggalkan dunia, menangis tinggalkan anaknya, menangis tinggalkan keluarganya, menangis tinggalkan hartanya, atau menangis kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan orang seperti ini tidak menangis. Nah bilang kenapa dia Rasulullah? Waktu hidupnya orang semua ngorok tengah malam tidur, dia napaksa buka matanya, ambil air wudhu, sujud di tengah malam, berarti sholat tahajudnya bagus. Tapi ayahanda bunda, kamu kurang. Pernah kita sholat tahajud sampai merinding kita. Tapi bukan takut. Lain lagi dirasa kenapa begini perasaanku. Bukan dingin tidak sama dingin AC. Lain mentongnya dirasa. Ternyata begitu buka-buka kitab kak. Orang yang sholat tahajud itu, bayangkan Pak Ibu, 9 saf malaikat ke belakang berjejer. Panjangnya ke kanan dan ke kiri itu sejauh mata memandang. Makanya coba kita tanya yang rajin sholat tahajud. Ahli tahajud. Apa yang pernah engkau minta kepada Allah yang Allah belum kasih? Karena janjinya Allah. Kalau Allah yang janji, tidak bakalan diingkari janjinya, Pak. Beda kalau janji kampanye. Kalau Allah yang berjanji, tidak bakalan diingkari janjinya. Apa janjinya Allah? Sepertiga malam Allah turun ke muka bumi. Allah tanya kepada malaikat. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Cuman dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikatku, adakah hambaku yang malam ini memohon ampun kepada aku? Malaikat jawab, ada ya Allah. Akan kuampuni dosanya. Ternyata sholat tahajud pengampunan dosa.
adakah hambaku yang malam ini memohon sesuatu kepada aku? Malaikat jawab, ada ya Allah. Akan kuberikan apa yang dia minta. Makanya kalau ada sesuatu yang kita inginkan, Pak, ayo minta kepada Allah. Mengharap kepada Allah, jangan mengharap sama manusia. Kalau mengharap sama manusia, ujung-ujungnya kecewa. Kalau mengharap kepada Allah, tidak ada kekecewaan. Makanya saya, ayahanda bunda, aji-ajiku semua, kalau tidak ada uangku, tidak pernah Kak mengeluh sama orang. Karena apa nggak mengeluh? Belum tentu dikasih. Saya mengeluhnya kepada Allah, mengadunya kepada Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Lewat apa saya minta uang? Lewat sholat tahajud. Apa doaku? Ya Allah, kalau rezekiku masih ada di langit, turunkan ya Allah. Kalau masih ada dasar bumi, naikkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau masih ada di pegadaian, tebuskan ya Allah. Nah, bilang malaikat katujain ranan. Jadi kalau ada sama tanya bunda-bunda, kalau ada masalah tadi, jangan maki curhat sama teman tak. Biar sahabat tak memang jangan lalu ki. Apalagi masalah pribadi, kanda-kanda lah karena tambah masalah tak. Iya, contoh masalah pribadi. Curang lagi sama teman tak. Weh, yang kau bilang-bilang nah, ikau tonjin aku kasih tahu, kasahabat ki. Nah bilang teman nah apakah? Nah bilang, weh, suamiku selingkuh. Yang ditemani curhat cepat atau lambat pasti ada ton sahabatnya. Bisa tong. Yang kau bilang-bilang nah. Ikau tonjin aku kasih tahu kasahabat. Nah bilang apakah? Yang mau kau deh nanti ngomong kok. Nah bilang ben sahabat tidak jing apa nah belum. Tapi betul kok yang kau ngomong apa? Suami ini ya anu selingkuh. Belum ngasing. Yang satu pasti ada ton sahabat nak bisa tong yang kau bilang-bilang. Satu jalan kangkung tahu kalau suami kita selingkuh. Coba kalau ada masalah, ambil air wudhu, hamparkan sajadah. Tengah malam kita mengadu kepada Allah. Allah akan selesaikan masalah tanpa masalah. Kalau pegadaian, tambah masalah. Tapi kalau Allah akan keluarkan kita dari masalah. Orang beriman bukan berarti tidak ada masalahnya, tapi Allah cepat keluarkan dari persoalannya. Itu orang yang beriman. Contoh. Kecamatan apakah di sini? Bontoala. Saya dekat dengan camatna Bontoala. Biar tidak ada masalah aku. Wewe aji Pacama. Pacama, bagaimana kabar Pak? Apa anda bilang Pacama? Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Aman di wilayah tak Pacama? Aman Ustaz. Tidak banjir gina. Bilang yang penting tidak hujan. Besok lusa ada persoalanku, ada masalahku, tiba-tiba muncul ke depan kantor camat. Apa anda bilang Pak Camat? Ustaz, masalah apa tuh Mai? Nah biasanya lewat telepon ke lewat WA, kenapa langsung ke datang? Pak Camat mau ke tanda tangan. Tanda tangan lagi. Telepon mama kapan ketemu di mana ke di warkop ke di apa kayak. Begitu itu kalau ke sini ke Pak Camat. Masuk di ruanganku. Kenapa Pak Camat persilahkan saya masuk ruangannya? Karena ada pelayanan istimewa yang diberikan camat sama saya. Karena saya dekat dengan camat. Mau ke apa Ustaz? Ada tuh ini Pak Camat. Gini Ustaz. Alhamdulillah selesai nih. Ku kasih ucapan terima kasih. Begitu mau ku kasih ucapan terima kasih. Nah bilang apa Ustaz? Kayak tanda tangan lagi. Jangan Ustaz. Nih saya Pak kasih ke pembeli bensin pulang makin. Kenapa Pak Camat ngomong seperti itu? Karena saya akrab dengan Camat. Coba Ben tidak pernah ketemu Pak Camat. Minta tanda tangannya. Banyaklah pertanyaannya Pak Camat. Di mana aku tinggal? Di Bontoala kah Pak Camat? Mana KTP nu? Nih Pak Camat. Vaksin keberapa mah kok? Booster mah Pak Camat. Jadi begini deh. Sesuai prosedur. Bicara prosedur kita wan. Minta aku dulu pengantar di Lurano. Baik di Pak Lurah. Sampai di Pak Lurah. Apa pertanyaannya Pak Lurah? Lunas mi PBB no? Lunas mi Pak. Vaksin keberapa mah kok? Selesai nih semua vaksin keempat. Jadi begini deh. Sesuai prosedur minta aku dulu pengantar di RW no. Ke RW minta pengantar. Dapat pengantar RW bawa ke lurah, dapat pengantar lurah bawa ke kantor camat. Sampai di kantor camat, nah bilang sekretaris camat kadek, besok PBM baru datang ki karena Pak Camat ke kantor wali kota. Prosesnya lama. Sama antara kita dengan Allah. Allah mengatakan, ingatlah aku ketika engkau senang, saya akan ingat engkau ketika engkau susah. Fadhkuruni azkurukum, ingatlah aku ingat engkau. Itu gampang sekali.
Kenapa diam semua? Begitu mau kapan deh kasih kador itu aja makinnya kita leher tak kador nak kebitisiku. Nah jalan koti kakak kador tome. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Haji Husain dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya dalam kuburnya, diberikan penglihatan yang luas dalam kuburnya. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.